Sempat menjadi tren dan menjadi sebuah fenomena, pesona girl band di tanah air rupanya sudah mulai meredup sinarnya belakangan. Tapi hal ini tak berpengaruh terhadap girl band JKT48. Pasalnya, sejak kemunculannya nama JKT48 menjadi salah satu girls band yang nyatanya masih tetap eksis hingga sekarang. Bahkan kini usianya yang hampir memasuki tahun ketiga. Lalu apa yang membuat JKT48 tetap eksis meski anggotanya terbilang sangat banyak? Benarkah kekompakan antar personilnya yang membuat girls band campuran remaja asal Indonesia dan Jepang ini mampu bertahan di industri musik tanah air? Benarkah jika kekompakan serta rasa kekeluargaan menjadi kunci utama mereka? Dan benarkah pula jika di antara Nabila dan Melody yang selama ini memiliki banyak penggemar tidak hanya sebatas pertemanan saja, tetapi sudah seperti saudara sendiri? Kita deket banget mah dari awal ya. Iya. Dari awal udah tahu Kak Melody aku tuh gimana, aku juga tahu Kak Melody gimana. Jadi apalagi aku sering dikasih tahu Kak Melody, "Dede, kamu jangan ini, Dede, kamu jangan ini." Jadi kayak udah kayak kakak sendiri gitu. Apalagi kita udah mau 3 tahun ya, udah 2 tahun setengah gitu, sama-sama udah kayak keluarga gitu. Enggak aku sama Nabila aja tapi sama semua. Semuanya. Cuman kita dari dulu emang udah sering misalnya kemana-mana barengan gitu. Jadi udah tahu ngelihat perkembangan. Sekarang udah mau kelas 3 SMP gitu kan, waktu dulu masih SD kelas 6 gitu. Jadi apa ya, udah kayak saudara sendiri ya. Udah ngasuh deh, sering ngasih tahu. Dia juga sekarang udah mulai dewasa, sering ngasih tahu aku kalau misalnya Kak kayaknya gini-gini, dia juga udah sering ngasih saran sama aku. Di antara para personil JKT48 lainnya, tak bisa dipungkiri nama Nabila Ratna Ayu Azalia dan Melody Nuramdani Laksani memang yang paling menonjol dan sering disebut-sebut. Namun dibanding Melody, Nabila adalah personil paling muda sejak JKT48 terbentuk. Bayangkan saja, saat Nabila masuk JKT48, darah kelahiran 11 November 1999 ini ternyata masih duduk di bangku kelas 6 SD. Sementara para personil lainnya sudah menempuh pendidikan SMP dan SMA. Tetapi benarkah dikarenakan usianya yang paling muda, mau tak mau membuat Nabila harus sering mengalah? Gimana ya? Ngalah deh, ngalah nggak? Ngalah sih. Awalnya kayak mungkin kan biasanya main sama anak SD yang seumuran aku dulu. Cuman pas gabung sama mereka, aku tuh anaknya mungkin masih kayak anak kecil ya, jadi nggak gimana gitu. Jadi mungkin orang jadi bete ngeliat aku kali ini, apa sih anak kecil ribet banget gitu. Tapi makin lama aku juga mesti makin ngerti, oh kayak gini ya kalau sama orang dewasa harus kayak gini. Terus aku juga sering bertukar pikiran sama mereka, jadinya lama-lama udah kebiasa kayak kalau misalkan keadaan kayak gini aku nggak boleh kayak gini. Jadi akunya juga ngalah gitu, maksudnya jangan cuman pengen ngalahin aja, tapi aku juga sendiri harus dewasa gitu. Makin lama jadi sempat dewasa banget nih. Iya, sekarang udah dewasa banget. Jadi apa ya, Nabila sendiri pernah cerita kayak, "Duh Kak, aku capek nih, kayaknya aku paling kecil nih, tapi kayaknya semua nggak ngerti aku," katanya. Tapi kan aku juga ngasih tahu gitu. Ya dia namanya juga wajar, kita kan pertama-tama kan masih butuh sosialisasi dan adaptasi kan. Jadi aku kasih tahu dia juga, dia aja tenang aja, nanti juga lama-lama ngerti kita gini-gini. Tapi akhirnya sekarang Nabila juga udah dewasa banget kayaknya sekarang ya deh. Adik malah sekarang generasi 3, bukan yang paling muda. Selain Nabila dan Melody, inilah salah satu personil JKT48 yang kerap menjadi bahan perbincangan adalah Haruka Nakagawa. Bagaimana tidak, Haruka merupakan personil JKT48 yang langsung didatangkan dari negeri Sakura, Jepang. Bahkan sejak terbentuknya JKT48, perempuan kelahiran 10 Februari 1992 ini sudah memutuskan untuk tinggal di Indonesia. Lalu, benarkah kini Haruka sudah lancar berbahasa Indonesia? Lalu apa yang membuatnya dengan mudahnya menguasai bahasa Indonesia meski ia mengaku tak pernah ikut les privat? Benarkah ini lantaran kegemaran Haruka menonton film kartun? Sapa dong, halo gitu. Halo. Senang. Senang soalnya acaranya Haruka, acaranya anak kecil ya. Oh enggak. Jadi Tapi aku udah pernah 2 tahun. iya tahun lalu. Iya. Bagus. Soalnya ada apa? Ada apa? Yang hijau yang. Iya. Ya aku gak mau. Aku gak suka. Enggak. Nangis nanti tahun lagi gak mau. Gak tau. Gak tau. Tapi kalau performnya seneng ya. Soalnya banyak kartun. Iya. Ada SpongeBob. Terus Doraemon. Ada. Doraemon, SpongeBob. Kayak gitu-gitu deh.
Soalnya Haruka emang suka kartun ya. Hanya aku nonton kartun. Dia nggak nonton. Iya, Dia Haruka udah kan dewasa. umurnya masih 15 ya? Enggak, Oh enggak. dua-dua. Tapi aku suka kartun, soalnya kalau nonton kartun tuh bisa belajar bahasa Indonesia juga. Soalnya bahasa Indonesia gampang-gampang gitu. Jadi bisa dengarnya gampang. Enggak les. Belajar sama member. Iya. Iya. Tapi aku tuh pintar, benar-benar pintar, jadi bisa cepat gitu. Benar-benar pintar. Asli datang dari negeri Jepang untuk bergabung dengan JKT48, Haruka Nakagawa yang tadinya sama sekali tidak bisa berbahasa Indonesia, kini justru terlihat sangat fasih. Namun apa yang membuat Melody dan Nabila justru menyesal dengan kemampuan Haruka yang sudah lancar berbahasa Indonesia? Benarkah gara-gara Haruka yang kini sudah bisa berbahasa Indonesia membuat Nabila dan Melody sudah tak bisa lagi menjadikan Haruka sebagai bahan candaan? Aduh, aku menyesal banget Haruka bisa bahasa Indonesia. Sekarang udah pintar ngebecandain gitu ya. Karena dulu pas dia belum bisa, kita tuh suka yang kayak Neng, mau Neng, ya elangan yang nengok dipanggil kayak gitu. Terus sekarang dia udah ngerti jadinya gimana ya, nggak lucu lagi. Udah nggak bisa ngebecandain Haruka, malah Haruka yang ngebecandain kita ya. Iya. Makanya teramat sangat menyesal enak Haruka. lagi ngomong bahasa Jepang. Iya, bisa bahasa Indonesia. Enggak sih, tapi maksudnya buat apa ya? Bagus perkembangan buat Haruka sendiri karena dia sekarang di Indonesia, dia pasti harus bisa belajar bahasa Indonesia dan dia juga bisa ngikutin alhamdulillah dengan cepat. Jadi seneng juga, Katanya kan nggak ngerepotin juga bahasa gitu. Indonesia gitu kan, jadi dia rajin banget belajarnya. Enak sih, soalnya kalau ada apa bisa bilang member gitu kan. Jadi pernah berantem juga pernah, soalnya udah bisa bahasa Indonesia gitu. Tapi lebih enak soalnya aku sekarang kayak gini bisa kasih tahu gitu. Dulu tuh gak bisa kasih tahu, jadi mereka juga bingung gitu. Haruka sekarang gimana ya kayak gitu. Tapi sekarang tuh bisa benar-benar bisa komunikasi, jadi enak. Haruka gimana harapannya di Indonesia? JKT. Tetap semangat aja. Semoga bisa makin sukses. Jangan lupa nonton kita nanti kita barengan yang Minasan, watashi tachi o mite kudasai. Terjebak antara peran ibu dan urusan pekerjaan sebagai artis, Bunga Citra Lestari dan Ayu Ting Ting khawatir tentang anak mereka. Lantas, apa penyebabnya?